Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengerjakan aktivitas seperti biasanya. Oke, kembali lagi untuk materi kali ini, mata pelajaran ASJ atau Administrasi Sistem Jaringan. Di mana administrasi sistem jaringan materinya adalah sebagai berikut ya: sistem kontrol dan monitoring. Oke, dilanjut. Untuk sistem kontrol dan monitoring ini hubungannya nanti berkaitan dengan sistem server ya, sistem server, dan nantinya ada kita penginstalan tools sistem monitoring dan controlling untuk server. Oke, dilanjut. Pengandalian atau controlling merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi. Demikian juga pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pengandalian adalah suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan. Oleh karena itu, setiap pengorganisasian harus memiliki sistem pengawasan atau pengendalian. Oke, dilanjut. Untuk sistem kontrol atau kontrol sistem ini adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Monitoring juga adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berguna untuk menganalisis apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau perlu tambahan kapasitas. Hasil monitoring juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Oke, lanjut. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring. Salah satu di antaranya adalah load traffic jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface komputer. Monitoring dapat dilakukan dengan standar SNMP. Selain load traffic jaringan, kondisi jaringan pun harus dimonitoring. Misalnya status up atau down dari sebuah peralatan jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan utilitas ping. Oke, lanjut, next. Prinsip dan cara kerja. Untuk prinsip dan cara kerja, pada umumnya kontrol dan monitoring penting dalam sebuah tujuan tertentu. Jika dalam suatu pekerjaan, pastinya bertujuan agar suatu pekerjaan itu berjalan sesuai rencana. Kita ambil contoh perusahaan ya. Dalam suatu perusahaan, fungsi dari sistem kontrol dan monitoring yaitu berguna untuk menganalisis apakah server masih cukup layak untuk digunakan atau perlu tambahan kapasitas jaringan server. Pentingnya setiap perusahaan memiliki sistem untuk memonitoring sebuah server atau jaringan akan memudahkan kerja admin dalam memelihara server-server yang terdapat pada perusahaan tersebut. Di sini bisa kita lihat ada sebuah gambar di situ yang dimana ada seseorang sedang memonitor atau mengontrol sebuah jaringan server ya. Di situ bisa dilihat gambar seperti itu. Jadi nanti suatu saat kalian bekerja di perusahaan yang basicnya berbasis pengelolaan server untuk web dan untuk aplikasi seperti database ya, nanti kalian pastinya akan bertemu yang namanya kontrol dan monitoring. Dan nanti kontrol dan monitoring ini ada alat atau tools atau software ya. Oke, kita lanjut. Berikut ini sistem kerja pada server dan monitoring. A. Memastikan bahwa DNS server telah tersetting sebagaimana mestinya. B. Mengawasi server apakah berfungsi dengan baik atau tidak.
C. Menganalisis traffic terhadap server. D. Mengontrol dan mengambil tindakan secepatnya bisa terjadi kesalahan dalam server. E. Mengawasi pemakaian space server. Kita lanjut. Ini jenis kontrol dan monitoring. Di bagian ini sebenarnya adalah salah satu atau tools software yang nantinya dipergunakan dalam mengontrol atau memonitoring server ya. Sebenarnya banyak toolsnya atau softwarenya, cuma saya tidak membahasnya banyak-banyak di sini. Nanti kita akan praktek saja ya. Untuk contoh seperti Kekti ya, adalah salah satu software yang digunakan untuk keperluan monitoring yang banyak digunakan saat ini. Untuk Kekti ini menyimpan sebuah data atau informasi yang diperlukan untuk membuat grafik dan mengumpulkannya dengan database MySQL. Untuk menjalankan Kekti diperlukan software pendukung seperti MySQL, PHP, RRDTool, NetSNMP, dan sebuah web server yang support PHP seperti Apache atau IIS. Oke, kita lanjut next. Ada software yang namanya TOP ya. TOP adalah aplikasi di Linux yang dijalankan melalui terminal di Linux. Aplikasi ini berbasiskan CLI ya, atau Command Line Interface. Jadi dia tidak memakai GUI ya, atau Graphic User Interface. Software TOP ini dia akan menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan dan setiap detik akan diperbaharui. Oke. Ini basisnya nantinya kita akan menginstalnya di operasi sistem yang berbasis Linux ya. Oke, lanjut. HTOP. Untuk HTOP sama versi CLI-nya Command Line Interface. Jadi dia software utility berbasis text yang bisa digunakan untuk memonitoring semua proses yang sedang berjalan di Linux. Fungsinya kurang lebih seperti Task Manager di Windows. Bila kalian menggunakan operasi sistem berbasis Windows, Task Manager mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Ini untuk memonitoring semua proses yang ada di operasi sistem atau nantinya server ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah Wireshark. Wireshark adalah sebuah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap traffic data pada jaringan internet. Aplikasi ini umum digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu juga biasa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket traffic data. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan nama Ethereal, namun karena permasalahan merek dagang lalu namanya diubah menjadi Wireshark. Oke, sekian. Nanti kita sebelum kita menginstal tools atau software-software tersebut, kita akan menginstal terlebih dahulu sistem operasinya atau OS-nya, yaitu nantinya kita akan menginstal Linux Ubuntu. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ini pembahasan lanjutan dari monitoring dan controlling ya. Untuk monitoring dan controlling nantinya kita akan menginstal software atau toolsnya ya. Sebelum kita menginstal software atau tools yang dibutuhkan, kita terlebih dahulu nantinya kita akan menginstal namanya Ubuntu Desktop 14.04 ya. Terserah itu nantinya bisa
32 bit atau 64 bit. Oke, Ubuntu desktop ini adalah sistem operasi yang berbasis Linux. Oke, berbasis Linux. Dan nantinya Ubuntu ini ada yang versi desktop dan ada yang versi server. Nah, kali ini kita akan menginstal yang versi desktopnya ya. Installnya di mana? Nanti kita akan menginstalnya. Kita tidak menginstalnya di hard disk atau di HDD ya. Kita akan menginstalnya secara virtual dengan menggunakan VirtualBox. Mungkin kalian sudah paham atau sudah mengerti ya VirtualBox. Untuk VirtualBox sendiri itu bisa kalian download di situs resminya ya, www.virtualbox.org. Oke, setelah kalian buka situs web resminya, kalian download yang versi latestnya ya, versi akhirnya atau terbarunya, yang versi update-nya ya, VirtualBox 6.1. VirtualBox ini sendiri bisa diinstal di sistem operasi seperti Windows, Linux, mesin TOS itu OS X ya, OS X. Oke, tinggal kalian pencet saja ini, kalian klik, terdownload, langsung saja kalian klik di sini. Oke, ya akan muncul pop up atau Windows jendela seperti ini. Kalian klik next. Oke, nah karena ini tadi saya sudah menginstalnya ya, sudah terinstall di laptop saya, maka boleh, bila kalian belum ada, kalian install. Karena ini di sini saya sudah menginstalnya, maka saya klik sini aja, repair. Oke. Nah, untuk instalasinya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal nantinya next saja. Oke, ini proses instalasinya VirtualBox 6.1.16 ya, versi yang terbaru. Oke, tunggu. Oke, sekilas kalian kita menunggu instalasinya selesai. Untuk Ubuntu desktop ini yang versi 14.04. Sekarang sudah versi kita lihat ya, bisa lihat di DistroWatch atau di website resminya ya. Kalau di DistroWatch bisa kalian klik tuh sini ya. Oke. Oke, seperti ini. Bisa dilihat ini versi ya, versi terakhirnya rilis 2020 atau 2020 bulan ini di 20.10. Saya memakai 14.04 ya, tapi tidak apa, sebagai bahan latihan atau bahan pelajaran tidak masalah. Nantinya kalau kalian belum punya filenya atau file instalasinya, boleh kalian nanti kunjungi website ini ya, DistroWatch. Kalian klik pilih Linux Ubuntu. Di sini ada, terserah kalian mau versi yang berapa ya. Sini lengkap ya. Download, nanti filenya extensionnya adalah ISO ya. Kalau kalian ingin menginstalnya di hard disk, kalian boleh memakai media flash disk ya, flash disk. Jadi kalian
bikin bootable-nya di flash disk, nanti kalian install ya di situ. Karena saya menggunakan VirtualBox atau virtual machine ya, extensionnya sama ISO, hanya saja tidak menggunakan media flash disk karena sudah terdownload otomatis di laptop saya ya. Oke, kita kembali ke instalasi VirtualBox. Di sini sudah selesai ya, sudah selesai. Kita klik finish. Oke, sudah ya. Untuk itu bisa. Oke, seperti ini ya tampilannya. Tampilan muka dari VirtualBox seperti ini tampilannya ya. Tampilan halaman muka dari VirtualBox. Oke. Tadi sudah kita menginstal VirtualBox, lalu bagaimana kita mengkonfigurasi si VirtualBox ini ya, agar nanti proses instalasi Linux Ubuntu-nya berjalan dengan lancar. Oke. Kita lanjut. Oke, setelah kalian menyiapkan tadi bahan-bahannya atau peralatan apa saja yang digunakan untuk menginstal Ubuntu desktop ini di VirtualBox ya, kalian lalu buka VirtualBox-nya. Di situ ada logo atau icon setting ya, setting. Kalian klik di situ di setting, lalu dia akan muncul jendela baru ya. Isikan nama dengan nama virtual machine Anda. Oke ya, seperti ini ya, nanti dia akan muncul. Di sini karena kita menggunakan Ubuntu yang berbasisnya Linux, maka untuk tipenya kita rubah menjadi Linux. Kalau kalian menggunakan berbasisnya Windows, OS Windows ya, operating system Windows, nanti di tipenya kalian rubah ya, itu baik Windows XP atau Windows 7 atau Windows 10 ya, kalian rubah di situ. Karena saya menggunakan Ubuntu yang berbasis Linux, maka saya rubah tipenya ini Linux ya. Oke, next. Dan jangan lupa versionnya, karena tadi 32 bit atau i86 ya, 86 i86 itu kata lain dari 32 bit ya. Versionnya kita rubah 32. Oke, lalu setelah kita tadi mengkonfigurasi nama dan tipe ya, sekarang akan muncul jendela pengaturan alokasi memori atau RAM ya, RAM. Di sini muncul alokasi berapa besar alokasi RAM yang akan kita pergunakan pada saat instalasi nanti. Biasanya saya menggunakan 2 GB ya, tapi itu kembali lagi kepada kalian, terserah kalian bisa 1 GB atau 2 GB, tapi untuk saya pribadi agar lebih aman atau agar lebih lancar nanti pada saat instalasi dan penginstalan tools atau software yang nanti kita butuhkan, saya di sini saya pakai 2 GB ya, 2 GB. Setelah itu kita next, nanti dia akan muncul pengaturan hard drive dari virtual machine. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hard drive-nya keluar. Kita pilih create a virtual hard drive now ya, yang tengah kita centang. Lalu untuk pengaturan tipe hard drive-nya pilih saja VDI atau virtual disk image. Oke, lalu klik next. Oke, setelah klik next muncul lagi di situ ada pilihan lagi ya, ada pilihan
di situ ada pilihan dynamical alokasi sama fixed size. Kita pilih dynamical alokasi ya. Kita klik di sini. Oke. Setelah klik di situ, kita next, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, alokasi ini adalah besaran atau alokasi hard drive atau besaran hard drive yang nanti akan diinstalkan operasi sistem itu sendiri ya. Jadi di sini anggap saja ini hard drive virtual ya, hard drive virtual. Terserah kalian nantinya bisa kalian beri berapa. Biasanya untuk saya bisa 8 atau ini ya 16 atau 32 ya kelipatannya ya. Oke. Setelah kalian mengkonfigurasi atau mengalokasikan hard drive-nya, bisa langsung klik create ya. Klik create. Oke. Create sudah. Apakah di sini sudah selesai? Belum, karena ini kita belum memasukkan file instalasi Ubuntu ya, yang ekstensinya ISO yang seperti saya bilang tadi. Oke. Kita perlu mengatur beberapa konfigurasi lagi ya sebelum kita memulai menginstal Ubuntu 14.04. Di situ ada logo atau icon setting ya. Kita klik di situ. Klik. Oke. Nah, dia akan muncul kembali jendela atau pop-up seperti ini ya. Oke. Klik storage empty. Nah, nanti di CD atau DVD drive kita klik di sini, nanti otomatis akan muncul file-file yang berekstensikan ISO ya. Oke. Klik di sini, nanti akan muncul extension yang extension yang ada ya di sini ISO. Oke. Setelah muncul, klik open ya. Setelah itu kita open, lalu klik start. Oke, klik start. Setelah klik start, tunggu beberapa saat, dia akan muncul jendela atau window seperti ini. Ada dua pilihan, di mana pilihan pertama itu ada try Ubuntu dan pilihan kedua install Ubuntu. Untuk pilihan pertama try Ubuntu, berarti kalau kalian memilih ini, kalian akan mencoba saja ya, tidak menginstalnya ke dalam virtual box atau virtual machine. Oke. Karena kita akan menginstalnya di dalam virtual box ini, maka kita akan memilih install Ubuntu. Oke, setelah kita klik install Ubuntu, oke, kita klik. Nah, nanti ada pemilihan instalasi di sini ya. Kita pilih English, lalu install Ubuntu. Oke, di sini pemberitahuan ya bahwa kita telah mempunyai ruang harddisk lebih dari 6,3 GB ya. Dan di situ juga ada notifikasi tidak ada shot untuk terhubung ke internet. Oke. Jadi kita langsung saja ya. Kita continue. Oke. Continue. Sudah continue, nanti di sini ada pilihan instalasi ya, tipe instalasinya di situ ada eraser disk ini langsung menginstal dan tidak perlu konfigurasi harddisk lagi ya, tidak perlu konfigurasi atau partisi lagi. Tapi karena ini sifatnya belajar, untuk
bagaimana cara partisi hard disk juga, kita pilih yang something else. Kita pilih something else. Nah, nanti dia akan muncul jendela seperti ini ya. Dia akan muncul seperti ini ya. Nah, terlihat ya tadi ya, depth garis miring SDA. Oke. Setelah itu tadi klik. Nah, di sini ada free space. Di free space ini kita klik di sini. Lalu kita akan membuat 3 partisi ya, 3 partisi di sini. Yang pertama kita akan membuat partisi root ya, dengan tanda slash seperti ini, garis miring, yang digunakan sebagai tempat file system dari Ubuntu tersebut ya. Caranya pilih free space, lalu klik pada tanda plus ini ya, tanda plus, maka akan muncul kotak dialog pembuatan partisi. Untuk size nya kita alokasikan 6600 MB ya, atau 6,6 GB. Tipe partisinya primary, lokasi partisinya beginning of this piece, use as nya ext4, journaling file system, dan untuk mount point nya adalah flash atau root. Oke ya, seperti ini ya, seperti ini. Lalu yang kedua, bila sudah ini klik OK ya, kita klik OK, lalu kita bikin partisi yang kedua. Partisi yang kedua adalah partisi untuk home, yaitu partisi yang digunakan sebagai tempat file-file dari user yang berupa dokumen, video, musik, dan lainnya. Caranya sama, hanya size-nya diubah menjadi 1000 ya, 1000 MB atau 1 GB. Untuk tipenya logical dan mount point-nya home ya, home. Ya, caranya sama seperti ini ya, tinggal dikonfigurasinya seperti ini. Nah, lalu partisi yang ketiga adalah partisi swap ya. Partisi swap digunakan sebagai virtual memory ya, virtual memory. Jadi untuk partisi swap ini besarnya biasanya adalah 2 kali lipat dari besar memori RAM. Misalkan yang tadi kita buat RAM-nya misalnya 2, berarti 2 kali lipatnya bisa 4. Atau misalnya tadi kita alokasikan RAM kita 1, berarti 2 kali lipatnya mungkin 2 ya, kita berikan seperti itu. Oke, sekarang kita telah memiliki 3 partisi ya utama untuk menginstal Ubuntu. Jadi partisinya tadi adalah yang kita buat adalah root, home, dan swap area ya. Setelah sudah semua, kita klik install ya, install now. Nah, nanti setelah klik install now, dia akan muncul bagian peta Indonesia ya, Jakarta sebenarnya. Pilih Jakarta ya. Kalian bisa langsung ditulis di sini atau memilih peta ya. Di sini ada kelihatan peta Indonesia, nanti klik Jakarta di sini. Oke. Untuk setelah itu continue ya, continue, lalu dia akan muncul jendela atau pop up untuk menanyakan jenis keyboard ya, keyboard layoutnya seperti apa. Kita pilih English ya, English UK. Oke, lalu continue. Setelah continue kita klik, nanti di situ ada pengaturan user ya, username, computer name, username, terus password ya. Untuk password boleh diisi secara bebas ya, terserah kalian ya, seperti ini ya. Bila sudah seperti ini sudah hampir 95% lah ya, sudah berhasil ya. Lalu kita klik continue. Oke, continue. Nah, proses instalasi berjalan ya, proses instalasi sedang berjalan seperti ini, installing system ya.
seperti ini. Oke, setelah selesai semuanya, dia akan keluar jendela atau pop up restart now. Nah, nanti kalian restart saja, restart now, nanti akan muncul desktop seperti ini ya. Oke, sekian tadi bagaimana caranya kita menginstalasi operasi sistem berbasis Linux, Linux Ubuntu ya. Nanti kita akan praktekkan secara langsung, sekaligus kita akan menginstal tools-tools monitoring dan controlling. Oke, sekian proses pemasangan instalasi operating system di VirtualBox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.